Selamat berjumpa lagi dengan channel kami. Kali ini akan membahas tentang pertolongan pertama pada pertanian, yaitu tentang pupuk organik dari gulma-gulma atau rumput-rumput liar yang biasanya kita buang. Dari itu teman-teman, ketika kita mempunyai atau kita membersihkan gulma-gulma, rumput-rumput liar itu jangan dibuang dan jangan dibakar. Dimasukkan ke dalam karung atau ditumpuk di suatu tempat, dicampur dengan daun bambu dengan tanah perbandingan, rumputnya 10 karung, tanahnya 1 karung, daun bambunya 5 karung, atau bisa dibilang 10 1 5. Diacak secara lapis, 10 karung ditimpa 1 karung ditimpa 5 karung, dan seterusnya. Setiap lapisan dibasahi dengan mikroba aktif. Apa itu mikroba aktif? Mikroba aktif itu perbandingannya 1:1:18. 1 mulase, 1 M4, 18 air bersih, air sumur atau air hujan, lalu disatukan. Setelah satu didiamkan selama 5 hari minimal, maksimalnya 1 bulan. Lalu diambil dengan perbandingan 1 liter atau lebih, dicampur dengan 20 liter air, baru untuk membasahi tumpukan-tumpukan ini. Setelah dibasahi dengan lapisan-lapisan tertentu tadi, lalu ditutup dengan terpal secara rapih. Seperti ini videonya, dan jangan sampai kemasukan air hujan, dan jangan terkena sinar matahari langsung, dan dibiarkan dan lupakan dengan waktu-waktu yang tidak ditentukan, mau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan mungkin 1 tahun lebih baik. Nah, seperti ini hasilnya, kita lihat bersama-sama yuk. Oh, udah menjadi kompos yang sangat bagus, yang tidak diragukan. Ini tanpa kohe apapun, kohe ayam, kohe kambing, kohe sapi, dan kohe apapun, tidak memakai kohe. Asli hanya rumput dan tanah dan daun bambu saja. Seperti ini hasilnya nih, lihat. Luar biasa. Oh, hancur semuanya. Nah, setelah seperti ini, dipindahkan lagi ke tempat yang tidak terkena air hujan. Nah, ini contoh yang ada di dalam saung atau di dalam gubuk, jadi nggak kena air hujan. Kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, seperti ini nih, benar-benar sudah hancur, sudah tercampur dari rumput dan tanah dan daun bambu. Soalnya kalau daun bambu itu kompos yang sudah tidak diragukan lagi guna dan manfaatnya. Semua sudah tahu kalau dari daun bambu kompos yang paling bagus untuk semua tanaman. Nah, ini udah sangat luar biasa. Wah, luar biasa. Nah, ini udah jadi nih, udah luar biasa bagusnya untuk
pemupukan atau kompos semua tanaman, khususnya kalau kita menjadi petani cabai atau sayur-sayuran yang lain. Nah, ini bener-bener fermentasi yang sangat luar biasa. Nah, ini udah jadi nih, siap pakai. Tapi masih ada tahap-tahap yang lain. Tahap selanjutnya, setelah seperti itu tadi dimasukin ke dalam karung, dilapis dengan plastik yang tidak bisa masuk udara. Benar-benar harus rapet tanpa udara. Nah, seperti ini nih hasilnya nih. Bagus. Nah, harus pakai plastik, bisa plastik sampah, maksudnya yang buat pada sampah gitu. Cuman dilapis ke karung biar nggak cepet sobek. Dan tahap selanjutnya diambil lalu dimasukkan ke dalam karung kecil. Seperti ini karungnya kira-kiranya. Nah, terus setelah itu diikat. Nah, kira-kira seperti itulah setengahnya gitu. Lalu direndam dengan air campuran mikroba aktif tadi. 1 liter menjadikan 20 liter. Ini masuk 40 liter. Setelah direndam lupakan saja, bisa 1 bulan, bisa seminggu, 2 minggu, minimal seminggu lah. Setelah seminggu bisa dipakai, lebih lama lebih bagus. Lalu diangkat. Setelah diangkat langsung diperes, terus terus di atasnya ditindihan atau ditimpah batu sama batu. Setelah itu dibiarkan minimal 1 jam atau 1 malam, itu lebih baik. Jadi nanti kering, airnya langsung turun ke bawah semua. Setelah dirasa cukup kering, lalu diangkat, dipindahkan ke tempat yang aman, yang tidak terkena hujan, seperti tempat penyemaian misalkan, seperti itu. Nah, ini yang sudah keringnya seperti ini. Nah, ini yang sudah kering ini sisa atau bekas rendaman yang telah direndam. Dari proses yang panjang tadi akan menghasilkan 2 pupuk, yaitu pertama pupuk padat ini dan menghasilkan pupuk cair atau POC. POC tadi diamankan, dimasukin ke dalam botol atau galon, terus ditutup supaya lebih awet. Ini awet disimpan untuk berapa lama saja. Cara aplikasinya mudah, 1:10. Jadi 1 liter POC pembuatan. Oh iya, hampir lupa. Jadi sebelum diambil air POC tadi harus diaduk dulu supaya rata, supaya semuanya tercampur. Nah, setelah diaduk baru diambil. Kurang lebihnya itu 1 liter. Nah, ini kurang lebih 1 liter ini. Soalnya ini wadah ini 1,5 liter. 1 liter, kurang lebih 1 liter POC dicampur dengan air bersih 20 liter. Kira-kira 20 liter lah gitu. Baru lalu diaplikasikan, setiap tanaman disiram kurang lebihnya 250 mili lah, botol mineral itu gini. Kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat.
Ya, kalau yang tidak mempunyai banyak modal atau dalam kondisi yang masih belum stabil, jangan khawatir. Kita tetap percaya diri, masih banyak jalan untuk menuju kesuksesan kita di dalam pertanian. Oke, teman-teman, sebelum kita berpisah, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke, semuanya salam sejahtera, salam bertani, terus berkarya.